Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sugiharto dengan NIM 51121911046, kelas Manajemen Ekstensi B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Zone 235, baik dari sisi fasilitas, layanan, dan tentunya kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan di Zone 235. Di sini saya sudah menampilkan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sedikit cerita tentang Zone 235. Yang kedua, apa itu Outbound Management Training. Dan yang ketiga adalah beberapa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan terhadap setiap pengunjung yang datang ke tempat kami. Dan yang terakhir adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang pernah dilaksanakan di Zone 235. Sekarang saya akan bercerita tentang latar belakang didirikannya Zone 235. 235 Training Center adalah pusat pelatihan yang memiliki berbagai macam training. Berdiri sejak tahun 2000 di bawah perusahaan PT Yaspis Indah Perkasa. Terletak di pintu 2 wisata Gunung Tangkuban Perahu, Cikole, Lembang, Jawa Barat. Lokasi yang strategis dan sejuk sangat mendukung untuk berbagai macam training yang sesuai dengan kebutuhan pihak manajemen perusahaan. Zone 235 Training Center adalah pusat pelatihan di alam terbuka yang berbasis pada sistem pelatihan experiential learning dan accelerated learning dengan menciptakan kehidupan yang kompleks menjadi sederhana dalam suasana yang menyenangkan dan penuh tantangan. Visi dari Zone 235 adalah membina generasi muda bangsa agar menjadi warga negara yang tangguh dan prima dalam menghadapi berbagai dimensi kehidupan serta menanamkan nilai patriotisme. Ada juga misi dari Zone 235 adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan metode latihan di alam terbuka. Moto dari Zone 235 adalah Satya Yuda Wicaksana, yang mengandung arti setia dan bijaksana di dalam pertempuran, yang artinya sepanjang hidup manusia adalah peperangan. Dan selanjutnya ada value dari Zone 235, diantaranya adalah safety, disiplin, insight, dan praktikal, yang artinya keselamatan, disiplin, ambil hikmah, belajar, dan mempraktekkan. Zone 235 memiliki sebuah tim, dan seluruh trainer Zone 235 adalah orang-orang yang terlatih dan ahli dalam mengoperasikan berbagai fasilitas dan juga memiliki kemampuan dalam menangani hal-hal yang bersifat darurat. Pelatihan khusus telah dilakukan dan dilatih oleh berbagai instansi antara lain militer, kepolisian, pemadam kebakaran, mental dan psikolog angkatan darat, kesehatan lapangan, dan sumber daya manusia lainnya. Trainer Zone 235 sangat terampil juga berpengalaman dalam melakukan observasi serta memberikan masukan dan motivasi yang sesuai dengan visi misi perusahaan kami dan semangat kerja yang sangat tinggi. Seluruh trainer kami akan memberikan jasa pelayanan yang terbaik bagi customer kami. Ada pula ruang lingkup di dalam Zone 235. Dalam setiap kegiatan di Zone 235 Outdoor Training Center memiliki metode pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan di alam bebas sebagai medianya. Tujuan objektif dari pelatihan ini diantaranya membantu meningkatkan karakter interpersonal dan intrapersonal, kreativitas, kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, serta menciptakan suasana gembira dan penuh motivasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu Outbound Management Training yang dilaksanakan di Zone 235. Outbound Management Training atau OMT, yaitu suatu bentuk pelatihan manajemen yang diselenggarakan di alam terbuka dengan bermacam-macam games, baik personal games maupun team games. Pelatihan ini dipadu dengan simulasi tempur atau paintball yang dipandu oleh para operator dan psikolog kami yang terlatih dan berpengalaman.
OMT ini sangat diminati oleh banyak perusahaan karena merupakan suatu upaya pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan handal. Diskusi akan dilakukan pada setiap akhir suatu kegiatan untuk menggali nilai-nilai yang diperoleh saat training. Metode learning by doing yang kami pakai dalam training akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengevaluasi pada aktivitas yang telah dilakukan agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan tantangan berikutnya. Konsep ini kami pakai dan sangat efektif dalam kegiatan outbound. Ada pula fasilitas yang kami sediakan dalam kegiatan outbound management training yang dilaksanakan dalam waktu 1 hari. Ada kegiatan paintball, dan fasilitas yang diberikan adalah peminjaman senjata paintball, masker paintball, seragam loreng, dan tali pengaman. Ada personal games, ada team games, dan pemberian 1 kali makan nasi box dan air mineral. Dan kami juga memberikan name tag. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan dan mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja. Selain itu juga kami memberikan sertifikat dari Zone 235 dan pemberian personal report. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan lama training adalah 6-8 jam. Ada pula fasilitas yang akan kami berikan apabila memilih outbound management training yang dilakukan selama 2 hari. Dengan durasi yang lebih lama, observasi yang dilakukan biasanya akan menjadi lebih akurat. Lokasi yang dingin dan ketidaknyamanannya karena berada di bawah tekanan selama berada dalam pelatihan akan membuat peserta menampilkan jati diri yang sesungguhnya. Evaluasi kegiatan akan dilakukan pada akhir kegiatan dengan harapan masing-masing peserta dapat menyadari kekurangan dan termotivasi untuk memiliki karakter dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada pula fasilitas yang akan kami berikan dalam kegiatan ini, diantaranya adalah dalam kegiatan paintball, kami akan memberikan peminjaman senjata paintball, sarung tangan, seragam loreng, masker paintball, dan tali pengaman. Dan ada personal games, ada pula team games. Dan kami memberikan 4 kali makan nasi box dan air mineral. Kami memberikan juga name tag, peminjaman tenda megadome, velvet, dan sleeping bag. Dan akan dilakukan evaluasi kegiatan dan mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja. Dan kami akan memberikan personal report dan sertifikat dari Zone 235. Selanjutnya adalah beberapa pelayanan atau kegiatan yang bisa dilaksanakan di Zone 235. Kegiatan yang pertama adalah Basic Training Paintball. Basic Training Paintball adalah pertempuran dengan menggunakan senjata paintball dan peluru yang terbuat dari kapsul dan di dalamnya mengandung cat. Pertempuran yang dilakukan di hutan pinus yang luas dan alami membuat nuansa tempur sangatlah menantang. Selain itu, ada pula pertempuran untuk membebaskan sandera, di mana teman kita yang tertangkap musuh akan ditawan dan disembunyikan dalam bangunan kosong. Kewaspadaan sangatlah dibutuhkan. Keberanian sangatlah diuji untuk membebaskan sandera. Inilah pertempuran sengit antara hidup dan mati, karena kejelian sangat dibutuhkan untuk membedakan mana lawan dan mana kawan. Fasilitas yang kami sediakan dalam kegiatan tersebut adalah peminjaman senjata paintball, seragam loreng, masker paintball, dan 40 butir peluru paintball per orang. Terdapat 2 jenis pertempuran dan lamanya permainan adalah 2-3 jam. Kegiatan yang selanjutnya adalah adventure. Adventure adalah berpetualang di hutan pinus, di mana setiap peserta akan selalu dihadapkan dengan rintangan-rintangan seru dan menantang, yang bisa menguji nyali para peserta. Petualangan yang memadukan antara rintangan dan pertempuran paintball akan membuat Anda merasa sungguh-sungguh masuk ke dalam petualangan di hutan pinus yang sejuk dan mengesankan. Permainan ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, baik tua, muda, pria, wanita, karena sifatnya yang sangat menyenangkan sekaligus menantang,
sehingga sensasi yang didapat berbeda dengan adventure lainnya. Dan ada pula fasilitas yang kami sediakan dalam kegiatan adventure: peminjaman senjata paintball, masker paintball, seragam loreng, dan tali pengaman, dan 100 butir peluru paintball untuk setiap orang. Terdapat 2-3 jenis pertempuran: personal games, flying fox, meluncur dari ketinggian dengan menggunakan seling baja sejauh kurang lebih 200 meter, turun tebing, menuruni dinding tower setinggi kurang lebih 10 meter dengan menggunakan tali karmanto dengan safety. Selanjutnya ada jembatan tali 2. Setiap peserta akan menyeberangi jembatan tali 2 yang bergoyang di atas ketinggian 10 meter. Selanjutnya ada skyrun, berjalan di atas besi dengan ketinggian kurang lebih 12 meter. Dan pemberian 1 kali makan nasi box plus 1 botol air mineral 600 ml. Lama kegiatan ini adalah 6-8 jam. Kegiatan yang selanjutnya adalah trekking. Trekking yang pertama adalah trekking menuju Curug Cibareubeui. Trekking yang mengesankan dan tentu penuh tantangan, di mana seluruh peserta harus menyusuri perkebunan kopi, hutan pinus, dan hutan lindung yang berujung di air terjun. Setelah seharian hiking, seluruh peserta dapat juga berendam di air panas belerang untuk mengembalikan vitalitas tubuh. Fasilitas yang kami sediakan adalah guide, 1 kali makan siang dan fresh drink, transportasi, serta tiket pemandian air panas. Kedua adalah trekking ke Kawah Domas. Trekking yang bertujuan ke Kawah Domas atau Kawah Tangkuban Perahu yang mengesankan dan tentu penuh tantangan, di mana seluruh peserta melewati Kawah Ratu, hutan pinus, dan berujung di Kawah Domas. Peserta dapat menikmati indahnya pemandangan Kawah Domas sambil merebus telur dan menikmati suasana pegunungan yang sejuk. Setelah seharian hiking, seluruh peserta akan melewati perkebunan teh yang terhampar luas. Fasilitas yang kami sediakan adalah guide, 1 kali makan siang, transport, dan tiket masuk ke Kawah Domas. Untuk trekking yang terakhir adalah trekking menuju Gunung Putri. Hiking menuju ke puncak Gunung Putri yang penuh tantangan dan memiliki kesan tersendiri bagi para penikmatnya. Tentu akan menjadi salah satu pilihan untuk merefresh kepenatan. Peserta akan menelusuri perkampungan, perkebunan, dan hutan pinus, dan berujung di Bangker, salah satu bangunan bersejarah peninggalan masa penjajahan Belanda. Selain menambah pengetahuan tentang peninggalan masa penjajahan Belanda, pada ketinggian 1587 mdpl, peserta juga dapat menikmati indahnya pemandangan sisi lain Kabupaten Bandung Barat. Di zona 235 terdapat juga kegiatan off-road. Fasilitas yang kami sediakan dalam kegiatan off-road ini adalah mobil Land Rover, 1 kali makan nasi box, dan lama permainan adalah 3-5 jam. Kami juga menyediakan kegiatan berupa arung jeram. Fasilitas yang kami sediakan adalah peminjaman perahu karet, dayung, jaket pelampung, dan helm, serta 1 kali makan dan air mineral, pemberian 1 kali snack, dan lama kegiatan adalah 2-3 jam. Kegiatan yang terakhir adalah mountain bike. Fasilitas yang kami sediakan yaitu peminjaman sepeda, peminjaman helm, dan lama permainan adalah 15 menit. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa fasilitas yang kami sediakan untuk setiap pengunjung yang datang ke zona 235. Yang pertama, kami menyediakan toilet yang selalu kami jaga kebersihannya supaya setiap pengunjung yang datang ke sini nyaman. Dan yang kedua, kami menyediakan musola yang cukup luas. Dan selanjutnya, kami menyediakan beberapa tenda peloton dan juga kami menyediakan trailbed. Fasilitasnya selanjutnya ada trap, ada juga cafe, dan ada juga megadome. Dan terakhir adalah beberapa dokumentasi yang pernah dilaksanakan di zona 235. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.